Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Nah, tentunya belajar adalah kebutuhan kita sebagai seorang muslim. Dan tak lupa pula kita panjatkan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul dan belajar bersama. Nah, apakah itu kesehatan, kesempatan dan juga tentunya hidayah. Dan juga kita sampaikan salam dan salawat kita kepada Nabi kita, junjungan kita, nah, sosok yang selalu menjadikan waktunya hanya untuk ilmu dan hanya untuk memberikan ilmu. Bahkan akhlaknya pun juga ilmu. Nah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang juga kepada sahabat beliau, kepada kerabat-kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang menempuh jalan yang beliau lalui, yaitu jalan dakwah dan jalan talabil ilmi. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang nahwu dan saraf. Cuma insya Allah di daurah kita ini, karena memang daurah ini dikhususkan untuk mereka yang ingin mempelajari dasar atau basic nahwu dan saraf, kami hanya menyediakan beberapa tema khusus yang dimana insya Allah kami anggap teman-teman yang baru mengenal bahasa Arab itu butuh. Nah, mungkin beberapa teman-teman ada yang ikut program Hawari, ada juga tidak. Baik, silahkan belajar bersama. Cuma untuk yang ikut program Hawari, silahkan praktekkan apa yang dipelajari hari ini. Nah, dan praktekkan ke kosakata yang mungkin teman-teman dapatkan ya. Tentunya yang ikut program Hawari mungkin minimal sebulan, insya Allah hafalan hewar yang lumayan untuk sebulan itu, di mana setiap hewar selalu disediakan banyak kosakata. Nah, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aqsamul kalam. Aqsamul kalam adalah pembagian kalam. Kalam itu kata. Baik. Jadi kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi secara garis besar menjadi 3, yaitu kata kerja, kata benda, dan huruf. Nah, insya Allah kita akan berusaha untuk bedakan yang mana yang masuk bagian kata kerja, yang mana masuk bagian atau kategori kata benda, dan yang mana masuk bagian atau kategori huruf. Nah, baik. Di sini dikatakan yang qasimul kalamu fil lughatil arabiyyati ila thalathati aqsamin ra'isiyatin. Jadi dikatakan bahwasanya kalam atau kata itu terbagi di dalam bahasa Arab itu menjadi 3 bagian ra'isiyah utama. Wafqan sebagaimana lima dzakarahu, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Ajurum di sini. Ajurum penulis kitab Matan Al-Ajurumiyah. Jadi kitab Al-Ajurumiyah di sini dikatakan juga sebagaimana yang dimasukkan ke modul ini. Yang pertama adalah al-ismu, yang kedua adalah al-fi'lu, dan yang ketiga adalah al-harfu. Jadi ikhwan akhwat sekalian, ini adalah dasar pembelajaran nahwu sharaf, yaitu pengenalan bagian-bagian dari bahasa itu sendiri. Nah, kalau kemarin mau bertanya yang dari nol, ini nol sekali malah, karena baru mengenal. Baik, yang mana yang masuk kategori al-ismu atau ismun dalam bahasa Arab, dikatakan di sini huwal kalimatul lati tadullu ala ma'na fi nafsiha. Dia adalah suatu kata yang dia menunjukkan maknanya dengan sendirinya. Artinya apa? Dengan maknanya itu dia jelas. Dia jelas, maknanya jelas, tanpa harus dijelaskan. Jadi penjelasan untuk dia itu bukan kebutuhan, kita kategorikan sunnah, karena dia sudah jelas dengan maknanya. Selanjutnya, wala taqtarinu bizamanin, dan juga dia enggak ada kaitannya sama sekali dengan waktu, atau tidak berhubungan dengan waktu.
Contohnya apa? Contohnya seperti rumah. Rumah itu masuk kategori ismun atau kata benda. Nah, apakah ismun jelas? Ismun jelas. Rumah jelas ya. Nah, rumah. Baik. Dan rumah itu tidak berkaitan dengan waktu. Nah, bagaimana maksud dari kata nggak berkaitan dengan waktu? Itu bisa kita ambil contoh ketika kita masukkan kata kunci waktu, misalnya telah, sedang, atau akan. Rumah, bisa nggak masuk telah rumah? Nggak bisa. Sedang rumah, nggak bisa. Akan rumah, nggak bisa. Berarti rumah bukan kata kerja kalau berkaitan dengan waktu, tapi rumah adalah kata benda karena dia memang tidak berkaitan dengan waktu. La taqtarinu bizamani. Kategori yang kedua, ini secara garis besar saja penjelasannya ya. Nanti insya Allah kita ada penjelasan secara detail insya Allah. Yang kedua adalah al-fi'lu. Al-fi'lu adalah kata kerja. Di sini penjelasannya al-fi'lu huwal kalimatu, dia adalah kata allati tadullu ala hadfin, yang menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan muqtarinin bizamanin, di mana kejadian atau perbuatan itu berkaitan dengan zaman, dengan waktu. Yang paling jelas sebenarnya ketika masuk kategori yang tadi akan, telah, atau sedang. Ketika dia masuk kategori kata kerja. Contohnya adalah, tunggu ini terekam. Contohnya adalah makan, bisa sedang makan, telah makan, akan makan. Ini boleh. Berarti makan adalah kata kerja. Terus makanan, kata kerja apa? Bukan makanan. Sedang makan, sedang makanan, telah makanan, akan makanan. Enggak. Bukan kategori kata kerja. Terus pergi, zahaba, masuk enggak kategori kata kerja? Telah pergi, sedang pergi, akan pergi. Ternyata masuk, berarti bisa. Berarti pergi adalah kata kerja. Seperti itu. Saya alamu. Baik. Kita lanjut. Yang bagian ketiga adalah al-harfu. Al-harfu huwal kalimatul lati la yadharu ma'naha illa ma'a ghairiha. Huruf adalah suatu kata di mana kata tersebut maknanya tidak akan muncul atau nampak atau jelas illa ma'a ghairiha, kecuali dia dengan yang lainnya, bersama dengan yang lainnya. Maksudnya bersama dengan biasanya kata benda. Contohnya kita pakai huruf fi, artinya di. Kalau kita cuma bilang di, jelas gak? Atau kita bilang ke, ila. Ke, apa itu ke? Apa itu di? Enggak, ini enggak akan jelas ya. La yadhar maknahu, artinya apa? Enggak akan tampak maknanya. Kecuali dengan illa ma'a ghairiha, kecuali bersama dengan yang lainnya. Coba kita munculkan yang lainnya. Fil masjid, di masjid. Muncul maknanya di masjid, ternyata dia keterangan tempat di masjid. Ilal madrasah, ke sekolah. Oh, berarti ke di sini mulai jelas maknanya, dia arah. Gitu ya. Jadi itu adalah huruf. Tapi kalau cuma ke saja, nggak akan jelas maknanya. Atau di saja, nggak akan jelas maknanya. Ini adalah perbedaan antara al-ismu, kata benda, al-fi'lu, kata kerja, dan al-harf adalah huruf. Baik. Difahami ikhwan akhwan perbedaan secara garis besar antara ketiganya. Silakan ada yang mau tanyakan. Anak akan pelan-pelan, insya Allah kita pastikan semua peserta memahami penjelasan syarahnya sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik. Dipahami ya? Ayo coba wakili 3 peserta mungkin, katakan kalau memang paham, katakan na'am paham, silahkan. Supaya karena diamnya peserta kadang-kala membuat ini ya, anak bertanya-tanya itu paham atau memang sama sekali nggak paham. Baik, di sini baik, ada ya, Vita insya Allah paham ya. Akhi Firman, lam. Baik, Akhi Firman, yang mana yang belum difahami?
Akhi Firman ada yang belum dipahami katanya. Ya lain silakan sampaikan kalau paham dan juga nggak paham. Akhi Firman yang mana silakan. Kalau ikhwan silakan buka ini ya. Buka suara saja kalau ikhwan sampaikan pertanyaannya. Dan anak harap ketika ada pertanyaan langsung tanyakan ke poinnya ya, karena kita punya waktu yang terbatas. Akhi Firman, nggak ada suara, kita lanjut. Baik. Selanjutnya adalah, oh ini salah ini, apa? At-ta'rif al-ism, at-ta'rif al-ismu huwal kalimatul lati tadullu ala dhatin au makna mujarrad. Jadi ini penjelasan lebih mendalam lagi. Jadi kata benda itu adalah kalimat yang dia itu memiliki maknanya sendiri dan dia menunjukkan tentang dirinya sendiri. Berarti dia kayak merasa untuk memperjelas makna aku ini, aku nggak butuh yang lain. Ini yang dimaksud. Wala tartabitu bizaman. Ini sama dengan yang tadi wala taqtarinu bizaman, dia tidak berhubungan dengan waktu. Ini Afan, ini salah ya. Ini bukan alamatul fi'l, ini alamatul ism. Kayaknya tipe. Nah, alamatul ism, tanda-tanda kata benda. Jadi perhatikan, mungkin bisa ditulis tanda-tanda kata benda. Apa sih tanda atau ciri khas kata benda? Kalau dari segi makna kan tadi kita sudah pelajari ya. Kalau dari segi penulisan yang nampak kita lihat dari kata itu. Pertama, kata benda itu ikhwan akhwat, dia boleh tanwin. Contohnya kalau dari ini kembali ke bahasa Arab ya. Kitabun. Atau ketika dia kasrah. Qalamin. Ketika fathah. Qalaman. Perhatikan. Tanwin an in un ini hanya bisa berada pada kata benda. Apakah bisa juga kata kerja? Kata kerja nggak boleh. Kalau huruf juga nggak boleh. Berarti semua huruf yang memiliki tanwin itu dia pasti kata benda. Makanya dikatakan taudih di sini penjelasan al-ismu yaqbalut tanwina bijami'i anwa'ihi. Maksudnya adalah kata yang menerima berbagai bentuk tanwin, atau at-tanwin bijami'i anwa'ihi adalah segala jenis tanwin dia terima. Mau itu tanwin kasrah, tanwin fathah ataupun tanwin dhammah, itu kata benda pasti terima. Sedangkan yang lain kata kerja ataupun huruf nggak akan bisa. Selanjutnya ketika ada harfun nida seperti ya, wa, itu harfun nida. Kalau kita mungkin artikan wahai ya Muhammad, ya Zaid, ya Usama, ya waladi, wahai anakku. Baik. Adanya panggilan ya itu mengumumkan bahwasanya kata setelahnya itu akan datang kata benda, nggak mungkin kata kerja. Jadi ya itu masuk kategori harfun nida. Sini tadi al-ismu yumkinu munadatuhu biadatin nida. Yaitu kata benda itu mungkin dipanggil dengan harfun adawatun, yaitu alat tanya atau kata kata panggilan ya, kayak iya. Anda lupa kalau Indonesianya adawatun nida itu apa ya, adatun nida. Taib. Kata panggilan mungkin ya, seperti itu. Kayak wahai, ya ibu, itu masuk. Ya Muhammad, ya abi, ya ummi. Baik. Terus yang ketiga, yang menjadi ciri khusus dari kata benda adalah alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif ini adalah alif lam. Seperti kita ketahui di contoh yang pertama tanwin, ya kan? Ada juga alif walam. Jadi gini, ikhwan, akhwat, keberadaan tanwin sama alif walam ini kan asalnya rojulun ya, cuma tambah alif walam jadi ar-rojul. Ini kata kunci yang paling utama. Ketika antum mendapati kata benda, dia itu tanwin, atau kemungkinan kedua itu enggak tanwin tapi pasti dia ada namanya adawatut tarif. Salah satunya adalah alif walam. Dan ketika antum dapati ada kata yang menggunakan alif walam, itu sudah pasti kata benda. Dan ingat,
alif walam itu sama tanwin nggak bisa berada dalam satu kata bersamaan. Contohnya ar-rajulun itu nggak boleh. Kenapa? Antum harus pilih mau tanwinkan atau mau alif lamkan. Kalau mau alif lamkan ar-rajulu. Kalau mau tanwinkan rajulun, hilangkan alif walamnya. Sama dengan yang pertama, kitabun qalamin. Kalau antum mau berikan alif walam, katakan al-kitabu. Tapi kalau antum nggak mau kasih alif walam, katakan kitabun. Karena meskipun kata benda itu menerima tanwin dan alif walam, tetap dua tanda ini nggak boleh berada dalam satu kata benda secara bersamaan. Makanya misalkan nih dalam suatu kalimat jumlah kita dapati ada suatu kata yang tanwin, berarti udah pasti kata benda. Nah, terus kita dapati ada kata benda dia nggak tanwin, tapi dia menggunakan alif walam. Berarti dia juga termasuk kata benda. Kenapa? Karena dia nggak bisa tanwin dengan adanya alif walam itu. Karena mereka nggak boleh ketemu, gitu ya. Nggak boleh berada di satu kata benda yang sama di waktu bersamaan. Terus yang kedua, al-isnad ilaihi. Al-isnad ilaihi. Ketika kata benda itu disandarkan kepada suatu kata yang lainnya. Nah, misalnya at-talibu mujtahidun. Cuma di sini sebenarnya tanda umumnya itu alif walam ya. At-talibu mujtahidun. Baik, di sini kata bendanya adalah at-talibu. Mujtahidun juga sama kata benda. Dua-duanya sebenarnya kata benda ya. Cuma misalnya at-talibu mujtahidun, itu kata mujtahidunnya boleh diganti dengan kata kerja. At-talibu yajtahidu, itu boleh. Tapi kata talibnya itu nggak boleh. Karena dia sebagai kata yang disandarkan atau kata yang akan dijelaskan. Jadi kata talibu sebenarnya secara makna sudah jelas sebagai pelajar, cuma kadangkala dia ingin diperjelas lagi. Ini pelajarnya dia ngapain? Mujtahidun, sedang bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh. Dan yang bisa dijelaskan secara lebih luas, lebih jelas dengan masuklah kata sifat ke dalamnya, misalnya mujtahid kan bersungguh-sungguh masuk kategori kata sifat, itu hanya kategori kata benda. Nggak mungkin kata kerja misalnya, zahaba mujtahidun. Nggak mungkin kan, pergi bersungguh-sungguh. Nggak boleh. Karena dia nggak bisa dijelaskan. Yang butuh penjelasan dari kata sifat itu hanya talibu. Baik, difahami di sini? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Nah, di sini ada taudihnya, al-ismu yakunu musnadan ilaihi fil jumlatil ismiyah. Nah, dia menjadi musnad ilaihi. Maksudnya dia menjadi penyandaran oleh kata yang lainnya. Kenapa menjadikan penyandaran? Karena kata mujtahidun disandarkan kepada kata talib. Walaupun di sini bisa dikatakan justru kata mujtahid itu memberikan makna lebih jelas untuk kata talibnya ya. Tapi itulah masuk kategori musnadan ilaihi. Ada juga misal yang lain sebenarnya seperti mudhafun ilaih, cuma mungkin di sini lupa dimasukkan. Seperti babul baiti. Naam. Babus sayyarati itu juga masuk kategori musnad ilaihi juga masuk. Naam. Dan mudhafun ilaih itu syibhul jumlah. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Baik, ada pertanyaan dari Ihsan. Apakah penggunaan tanwin atau alif walam itu ada aturannya? Kapan kita menggunakan alif walam, kapan kita menggunakan tanwin? Baik. Atau Anda kumpulkan dulu pertanyaan ini, insya Allah bisa Anda jelaskan. Ada yang lain? Sembari mungkin teman-teman yang mau menulis silakan menulis. Atau sembari mendengarkan penjelasan saja. Baik. Bedanya penggunaan tanwin sama penggunaan tanpa tanwin itu biasanya ada pada bagaimana lawan bicara memahami kata benda yang kita sampaikan.
Nah, baik, anak. Baik. Misalnya seperti ini. Ketika antum menyebutkan kata masjid, misalnya ke abinya antum, ke abinya antum. Anggaplah antum di rumah dan antum kalau keluar itu kan ada masjid dekat rumah kan, otomatis kalau antum sholat 5 waktu umumnya ke masjid itu. Ketika antum mengatakan uridu ila masjidin tanpa alif walam, berarti secara nggak langsung antum sampaikan bahwasanya masjid yang ana mau di sini adalah bukan masjid yang di dekat rumah. Kenapa? Karena penggunaan tanwin pada kata benda menjadikan kata benda itu bersifat umum. Maksudnya adalah jadi bersifat tidak diketahui, tidak maklum. Abi antum nggak tahu masjid yang mana itu. Makanya ketika antum mau ajak abi antum ke suatu masjid untuk sholat, mungkin ikut kajian, terus antum tahu abinya antum nggak tahu masjid yang mana, kalau dalam bahasa Arab jangan gunakan ilal masjidi, tapi ila masjidin. Nah, jadi penggunaan alif walam sama tanwin tergantung dari lawan bicara. Terus alif walamnya bagaimana? Baik, kita kembali ke contoh yang tadi, antum punya rumah dekat, antum punya masjid dekat rumahnya antum, yang biasa antum tempati sholat 5 waktu. Di lain waktu antum tanya abinya antum, abi, hal nadhabu ilal masjidi, apakah kita pergi ke masjid? Perhatikan penggunaan alif walam ilal masjidi, penggunaan alif walam pada jumlah ini, meskipun tidak menyebutkan nama masjidnya, secara tidak langsung antum mengisyaratkan bahwasanya ini adalah masjid yang biasa kita datangi. Karena kalau sholat umumnya di sana. Jadi penggunaan tanwin atau alif walam pada suatu kata benda itu tergantung lawan bicaranya kita. Ketika masjid yang kita maksud kita yakin lawan bicaranya kita tahu juga, dan mungkin karena terbiasa ke sana, kita gunakan alif walam. Tapi kalau kita tahunya ini masjid yang tidak diketahui oleh lawan bicara kita, berarti kita menggunakan tanwin seperti itu. Akhi apa tadi? Akhi ihsannya. Jadi lebih ke kata alif walam ta'rif itu adalah alif lam yang menandakan bahwasanya kata benda itu telah diketahui oleh kita. Tentunya kita tahu ya karena kita yang bicara dan juga diketahui oleh lawan bicara kita. Itu kalau alif walam. Ta'rif dari kata arafah telah diketahui. Kalau dia pakai tanwin berarti masjidnya masih umum, belum jelas masjid yang mana yang dimaksud. Makanya kalau antum ngajakin talim terus masjidnya antum antum yakin abinya antum tidak tahu, berarti antum nggak boleh bilang ilal masjidi, karena kalau antum bilang ilal masjidi, kalau abinya antum tahu bahasa Arab, dia bakal mengira itu masjid yang dekat rumah, padahal bukan, itu masjid yang jauh di sana untuk talim. Berarti di sini seharusnya menggunakan ila masjidin, karena lawan bicara nggak tahu. Jadi penggunaannya kapan tergantung lawan bicara. Gitu. Baik, difahami, akhi Ihsan, dan yang lain juga bedanya penggunaan alif walam dan tidak. Baik, masya Allah. Selanjutnya, semoga akhi Ihsan memahami ya. Jadi tergantung lawan bicara. Nah, untuk penggunaan tanwin atau alif walam itu. Baik. Di sini ada dhala mudhaf ilaih itu kayak penisbatan ya. Baik. Mudhaf ilaih itu bukan penisbatan. Penisbatan itu biasanya dia menggunakan ya, misalnya madhab Syafi'i. Kita mengatakan Anda menisbahkan diri Anda ke Syafi'iyun. Syafi'i itu biasanya penisbatan itu penambahan ya. Kalau mudhaf ilaih itu lebih ke penggabungan dua kata menjadi satu, tapi dengan makna yang sama, dengan makna satu. Contohnya misalnya babun itu satu kata benda, baitun itu juga kata benda yang lain, jadi dua kata benda, babun sama baitun. Ketika digabungkan babul bait, ini menjadi satu benda atau dua benda? Ini menjadi satu benda, babul bait. Baik, kenapa? Karena baitnya itu dimudhafkan ke bait, hanya sebagai penjelas saja dia datangnya. Tapi menjadi kata utama di sini adalah baitnya, rumahnya. Jadi mudhaf-mudhafun ilaih itu kalau Anda biasa jelaskan, dia dua kata yang menjadi satu. Karena babun itu punya makna sendiri, baitun itu punya makna sendiri. Ketika digabungkan menjadi babul baiti, ini menjadi
makna pintu saja. Baitnya buat apa? Buat penjelas. Karena ada babul baiti, pintu rumah, ada babus sayyar, ada pintu mobil, gitu ya. Sama dengan miftahul bait, kunci rumah, atau miftahus sayyar, kunci mobil. Baik, kalau kita mengatakan miftahus sayyar, kunci mobil, apakah yang kita maksud mobilnya? Bukan, yang kita maksud adalah kuncinya. Inilah yang dimaksud kata mudhaf mudhafun ilaih. Baik, seperti ini mungkin. Nah, semoga difahami ya. Taib musnad ilai sama dengan mudhaf mudhafun ilai. Kata mudhaf mudhaf ilai juga itu dikategorikan musnad juga. Karena kata kedua disandarkan kepada misalnya babul bait. Al bait itu disandarkan kepada babnya, pintunya. Kenapa? Karena kata rumah ini datang sebagai penjelas saja. Yang dimaksud bukan rumahnya tapi pintunya. Sama dengan al-talibu mujtahidun. Mujtahid di sini datang hanya sebagai penjelas untuk kata talibnya. Iya kan? Tanpa kata mujtahidun, at-talibnya itu akan jelas maknanya. Tapi kata mujtahidun tanpa talib akan ada tanda tanya. Apa yang mujtahid? Gitu. Jadi kata kedua yang datang di sini datang hanya sebagai kabar saja. Sebagai penjelas saja. Misalnya talibnya kenapa? Mujtahidun. Coba kita balik. Mujtahidunnya kenapa? Talibun. Enggak kan? Talibnya kenapa? Mujtahidun. Ini pintu, kenapa? Pintu rumah. Atau ini pintu apa? Pintu rumah. Jadi kata kedua muncul hanya sebagai penjelas saja. Ini talib apa? Talib mujtahid. Ini pintu apa? Pintu rumah. Gitu. Jadi dia disandarkan ke kata apa namanya? Kata sebelumnya, di mana tanpa adanya kata sebelumnya dia tidak ada manfaatnya sebenarnya. Jadi dia datang hanya sebagai penjelas saja. Seperti itu. Itu yang dikatakan musnad ilaih. Tadi ini akhi Yop ya, mudhaf ilaih itu apa? Nah, mudhaf ilaih yang tadi yang sampaikan. Nah, penggabungan dua kata menjadi satu. Bab sama bait, dua kata benda menjadi babul baiti. Tapi yang dimaksud adalah kata bab saja, al-bait sebagai penjelas. Bahwasanya ini adalah pintu rumah, pintu masjid, misalkan pintu mobil. Baik. Ini resmaya, ini tadi yang musnad ya. Jadi mudhaf mudhafun ilaih juga kadang-kala dikatakan musnad ilaih. Ada juga yang mengatakan musnad karena disandarkan kepada kata benda sebelumnya. Baik, Ilham insyaallah mafhum ya. Insyaallah anak rekam, insyaallah bisa nanti apa namanya? Dibuka ya. Nanti insyaallah dikirimkan nih. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo. Assalamualaikum Ustaz. Nah, baik, akhi Api, silakan. Jadi musnad ilaih itu nggak mesti dia mudhaf ilaih, Ustaz, maksudnya? Enggak mesti. Itu majrur, Ustaz. Kalimat setelahnya nggak mesti dia majrur berarti, Ustaz. Nggak mesti majrur. Karena musnad ilaih itu dia bersifat umum. Ketika ada suatu kata yang disandarkan kepada kata sebelumnya, masuk kategori musnad ilaih. Nah, atau bisa dibilang kata mujtahid ini membutuhkan kata talib untuk menjadi atau untuk memiliki makna yang jelas. Baik. Nah, sedangkan mudhaf ilaih itu dia dikatakan musnad juga. Kata yang babul bait al-baitnya musnad. Kenapa? Karena yang ingin dijelaskan adalah kata babnya. Sifat mausufah juga disandarkan sebenarnya ke kata mausufnya ya. Misalnya nanti insyaallah kita bahas sifat mausufah. Khawatir nanti makin pusing. Nah, jadi ikhwan akhwat di sini dimaksud adalah al-ismu yakunu musnadan ilaihi fil jumlati al-ismiyah. Di sini musnadan ilaihi adalah at-talibu. Afwan. Oh, nah. Ilaihinya ke at-talibu ya, disandarkan kepada kata at-talibu. Nah, jadi musnadan ilaihi adalah kata at-talibu. Musnadnya mana? Mujtahid. Nah, jadi mujtahid itu bersandar kepada siapa? Kepada kata talibu. Untuk apa? Untuk memperjelas makna. Nah,
Sebenarnya paling cocok di sini itu contoh mudhafun ilaih sebenarnya. Nah, karena dia lebih enak karena memang penggunaan dua kata benda. Kalau di sini sebenarnya dia fleksibel, tapi untuk posisi kata talibu itu hanya bisa ditempati oleh kata benda. Nggak mungkin ditempati oleh kata yang lain. Sedangkan kata mujtahidun boleh saja ditempati sama kata kerja boleh. At-talibu yajtahidu. At-talibu yadhhabu boleh. Dia menjadi mubtada khabar. Dan ini sebenarnya mubtada khabar ya. Nah, ini mubtada khabar. Jadi bisa dikategorikan ini mubtada itu sebagai musnad ilaih, mubtada itu sebagai musnad. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita bicara tentang i'rab, ini mubtada marfu'un wa alamat raf'ihi dhamma. Nah, kita lanjutkan seperti itu. Mungkin kata isa ilaih ini masih agak riwet ya di antum karena menggunakan kata atau istilah yang agak asing katanya karena menggunakan kata musnad. Musnad artinya bersandar. Nah, mungkin insya Allah itu mungkin ringkas. Kita lanjut dulu. At-taqsim al-amthila wa tawdi. Di sini ada at-taqsim. Nah, aqsamul ism min haitsu. Jadi jenis-jenis kata benda min haitsu at-taqsim di sini pembagiannya ada min haitsul i'rab dari segi i'rabnya. Jadi kata benda dari segi i'rabnya itu dia bisa marfu yaitu apa namanya? Dhammah, mansub yaitu fathah dan majrur yaitu kasrah. Mungkin antum yang mau baca tulisan gundul harus pahami ini. Oh, nah berarti kata benda bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasrah. Gitu ya. Jadi kata benda itu menerima semua harokat. Terus taudhi wafqan limauqi'ihi fil jumlah. Tapi ini marfu'un atau mansubun atau majrurun itu tergantung bagaimana keadaan dia pada suatu kalimat. Nah, dia boleh menjadi marfu' yaitu berharokat dhammah, dia boleh berharokat fathah dan dia boleh berharokat kasrah. Tapi perubahan harokatnya terjadi sesuai dengan aturan, ada aturannya. Jadi ini mungkin yang orang yang mau baca kitab Gundul Mushali tahu apa aturannya. Kalau antum mau mungkin aturan dasar, Ana sedikit kasih petunjuk. Jadi gini, ketika dia sebagai subjek dalam sebuah kalimat, dan otomatis kalau dia subjek berarti membutuhkan kata kerja. Ketika dia subjek, dia akan selalu marfu dan dia dhammah. Ketika dia objek, dia akan menjadi mansub atau fathah harokatnya kalau mansub secara umum. Dan kalau majrur kapan? Ketika dia didahului atau sebelumnya ada huruf jar. Ana kasih contoh yang mudah. Misalnya, Zaidun akala, Zaidun telah memakan at-tufaha. Mansub kan? Zaidun akala at-tufaha. Di mana dia makan? Fil baiti, di rumah. Perhatikan, subjeknya Zaidun, dia marfu. Karena apa? Karena dia subjek. Terus akala, nah kita belum bahas kata kerja, fokus ke kata benda. At-tufaha, kenapa dia fathah? Karena dia objek, kita bicara objek. Kenapa dia fil baiti, al-baiti majrur atau kasrah? Karena sebelumnya ada huruf jar. Jadi ini adalah secara umum salah satu sebab kapan dia menjadi dhamma, fathah atau kasrah. Seperti itu. Dan apakah ada penyebab-penyebab yang lain? Ada penyebab yang lain. Cuma ini penyebab yang paling sering kita temui. Nah, makanya dikatakan wafqan limauqihi fil jumlah. Ini mengikuti limauqihi keadaan dia, tempat dia fil jumlah dalam sebuah kalimat. Apakah tempatnya dia atau keadaan dia sebagai subjek, ataukah sebagai objek, atau sebagai ismul majrur. Ismul majrur adalah kata benda yang didahului oleh huruf jar. Huruf jar itu seperti fi, ila. Mungkin masih agak bingung. Oh, naam, afan. Ini jumlah itu kalimat. Naam, dalam bahasa Arab jumlah itu kalimat. Anda selalu mau bilang kalimat, cuma kadang keikut jumlah ya, karena Anda ngajar kelas bahasa Arab juga privat, dan selalu Anda katakan jumlah. Jadi keikut kebiasaan. Baik, kita lanjut. Min haitsu ta'rif
Wat tangkir. Ta'rif artinya tadi alif walam ma'rifah atau tangkir nakirah. Nakirah itu gini, tanwin. Jadi dari segi apakah kata benda itu bersifat maklum diketahui oleh kita atau lawan bicara, maka dia menggunakan alif walam, atau tangkir nggak diketahui oleh lawan bicara kita, berarti dia masuk kategori nakirah. Jadi tandanya ma'rifah atau nakirah itu apa? Kalau ma'rifah itu salah satunya apa? Dimasuki alif walam. Jadi kata ar-rajul. Kitabun boleh nggak jadi ma'rifah? Boleh. Masukkan saja alif walam. Al-kitabu. Tapi kalau menjadi nakirah apa? Berarti kitabun atau ar-rajulu jadi nakirah. Jadi rajulun. Kapan digunakan ar-rajulu, kapan digunakan rajulun? Tadi Anda sampaikan tergantung lawan bicara kita. Nah, jadi secara istilah semua kata benda yang tanwin itu masuk kategori ismun nakirah, kata benda nakirah, mungkin pernah dengar. Sedangkan yang ada alif walamnya masuk kategori ismun ma'rifah. Gitu. Di sini ma'rifun atau ma'rifatun nggak apa-apa bi alif walam. Wa nakirah. Di sini nakirah bitanwin. Bitanwin. Baik, kita lanjut. Ada juga min haitsul adat. Jadi kata benda juga dari segi jumlah ada. Jadi ini min haitsul adat yang ketiga ya. Adat itu jumlah. Jadi dalam bahasa Arab itu kata benda itu bisa bersifat mufrad atau tunggal. Tunggal itu artinya satu ya. Bisa juga bersifat musanna yaitu dua, atau bisa bersifat jamak yaitu tiga atau lebih, itu jamak. Kalau bahasa Indonesia ada, cuma bahasa Indonesia itu cuma punya dua, ikhwan akhwat. Dia punya tunggal sama jam saja. Misalnya, dan Indonesia gampang sekali ya, Masya Allah. Misalnya rumah. Kalau jamaknya apa? Rumah-rumah. Rumah-rumah saya di sini, berarti kan ini rumahnya lebih dari satu ya. Dan jamak versi Indonesia itu dari jumlah dua ke atas. Karena dia nggak punya musanna. Nah, kalau bahasa Inggris ada singular, ada plural gitu ya. Plural lupa. Nah, type singular. Jadi kalau bahasa Arab ternyata, tadi bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Arab ternyata bukan cuma dua, ada tiga. Ada mufrad, tunggal, ada musanna, dia dua, ada jamak. Jamaknya dihitung dari tiga ke atas. Nah, musanna ganda, benar sekali. Musanna itu ganda. Nah, baik, contohnya dalam suatu kata bagaimana? Contohnya kita bilang baitun. Baitun itu satu rumah. Ketika kita mengatakan dua rumah, kita katakan baitani. Itu dua rumah. Misalnya menggunakan kata ladiyya. Ladiyya baitun. Saya punya rumah, berarti satu. Ladiyya baitani, berarti saya punya dua rumah. Kalau saya punya rumah-rumah gitu kan, banyak. Ladiyya buyutun. Ini jamaknya, buyutun. Dan dalam bahasa Arab juga, dia punya ada jamak yang tidak beraturan dan beraturan ya. Sama dengan bahasa Inggris. Misalnya yang tidak beraturan kayak tadi, buyutun. Kalau beraturan gimana? Kalau beraturan misalnya lebih ke yang berakal ya. Kalau masuk kategori manusia, misalnya mudarrisun, itu kan mufrad. Kalau jamaknya tambah waw dan nun, mudarrisuna, muallimun, muallimuna, gitu ya, gampang. Atau kalau cewek yang tadi itu mudzakkar salim cowok, kalau cewek mudarrisatun, mudarrisa tambah alif dan ta, mudarrisatun, muallimatun, gitu. Ini yang beraturan. Dan yang beraturan umumnya itu kalau ada tamar buto, dia di kategori cewek tambah alif dan ta saja bagian akhirannya. Kalau dia cowok untuk manusia itu biasa tambah waw dan nun. Makanya kata talibun itu kan yang kita tahu tulabun. Dia boleh kita katakan talibuna. Itu bagian dari jamaknya juga. Dia punya dua jamak. Kalau musanna tambah alif dan nun saja. Talibani, mudarrisani, mudarrisatani, gitu. Dipahami insya Allah ya. Jadi ditinjau dari segi jumlah seperti itu untuk kata benda. Terus dari segi jenis, dari segi jenisnya.
Ini juga harus antum tahu. Bahasa Arab itu benar-benar membedakan antara muzakkar dengan muannats. Jadi perlakuan antara kata benda yang dianggap cewek itu beda, yang dianggap cowok juga beda. Umumnya yang dianggap cewek itu adalah kata benda yang diakhiri dengan tamarbutoh. Tahu tamarbutoh ya? Anda tulis di chat. Tamarbutoh itu yang bentuk ta yang melingkar. Naam, cewek muannats, cowok muzakkar mumtaz. Di sini. Ini tamarbutoh di chat. Misalnya sayyarotun. Sayyarotun cewek atau cowok, muannats atau muzakkar, ada yang tahu? Hmm? Mu'annas. Muannats, mumtaz karena diakhiri tamarbutoh, sayyarotun. Mungkin yang nggak tahu tulisannya ya. Sayyarotun ini. Oke. Kalau kita bun, muzakkar atau muannats? Musakkar. Muzakkar, mumtaz. Karena dia nggak punya tamarbutoh. Itu secara umum. Tamarbutoh itu yang bentuk melingkar. Ta. Oke, seperti itu. Nah, itu sedikit untuk jenisnya. Dari segi jenis. Jadi pertama Anda ingatkan. Jadi dari segi i'rab, min haitsul i'rab, kata benda itu bisa menerima marfu, dhammah, bisa menerima mansub, fathah, bisa menerima majrur. Kapan dia dhammah, fathah, dan kasrah? Tergantung keadaan yang tadi. Ya kan? Ini yang insya Allah kita akan pelajari. Ada juga min haitsu ta'rif wan tangkir. Dari segi dia apakah dia ma'rifah atau nakirah. Biasanya ditandai dengan keberadaan alif walam atau dia tanwin. Kalau dia alif walam berarti dia ta'rif atau ma'rifah. Kalau dia tanwin berarti dia nakirah atau tangkir. Dari segi jumlah, dia punya 3 jenis, yaitu tunggal, mufrad, musanna, ganda, jamak itu jamak ya, bentuk jamak. Min haitsul jin, dari segi jenisnya, dia muzakkar untuk cowok, muannats untuk cewek. Oke, kita lanjut. Sekarang masuk kategori kata kerja. Cuma kayaknya waktunya agak ini ya. Anak akan pelan-pelan insya Allah untuk jelaskan. Baik, mungkin sampai di sini. Insya Allah anak kasih waktu 5 menit mengenai kata benda tadi, silakan ditanyakan. Jadi kita mengenal kata dalam bahasa Arab. Nanti insya Allah. Dan teman-teman yang sudah ikut Hawari, coba nanti insya Allah ketika kita belajar seperti ini, praktekkan ya, amati. Apakah dalam hiwar itu atau mungkin teksnya yang diberikan di bagian bawah materi itu masuk kategori kata benda atau kata kerja. Nah, insya Allah kita pelan-pelan kita akan memahami setiap kaidah-kaidah dalam ilmu saraf dan nahwu insya Allah untuk bisa membantu perkembangan muhadatsah atau bahasa Arabnya teman-teman. Baik, difahami insya Allah, nggak ada pertanyaannya. Baik, tafadhol, sampai di sini mungkin kita akan lanjut insya Allah hari Ahad nanti. Baik, barakallahu fikum ikhwan akhwat, kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah nanti kita akan kenali fiil. Pertemuan selanjutnya kita kenali kata kerja ya. Setelah itu kita kenali hurufnya. Setelah itu kita akan latihan membuat kalimat, di mana kalimat itu tersusun dari kata benda, kata kerja, dan juga huruf. Kita akan membuatnya insya Allah. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.